Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Hidayati, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sumbawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul ini, saya percaya bahwa anak hanya selembar kertas putih dan kewajiban kita mengisi lembar tersebut. Dan saya juga percaya guru harus selalu di depan memberi contoh. Guru harus serba tahu dan mentransfer ilmu pengetahuannya tersebut kepada murid tanpa melibatkan mereka dalam pencarian konsep pengetahuan tersebut. Pembelajaran yang saya terapkan selama ini lebih berfokus pada aspek kognitif. Saya akan merasa gagal ketika peserta didik saya tidak mencapai KKM. Saya juga yakin bahwa pembelajaran terbaik adalah di kelas, karena menurut saya kelas adalah tempat yang memang disiapkan untuk belajar, sehingga dalam kelas anak-anak akan lebih konsentrasi. Pemikiran saya setelah mempelajari modul ini, cara pandang saya terhadap pendidikan berubah. Kepercayaan saya selama ini terkikis. Saat ini saya sadar bahwa anak bukan selembar kertas putih, melainkan sebuah kertas yang sudah terisi penuh. Namun, coretan-coretannya masih buram. Coretan-coretan buram ini adalah sifat dasar anak, baik dan buruk, yang dibawa sejak lahir. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntunnya, menebalkan coretan-coretan yang baik dan semakin menyamarkan coretan-coretan yang buruk. Jadi, kita hanya bisa mengubah atau membimbing lakunya ke arah yang lebih baik. Namun, kita tidak akan bisa mengubah atau menghapus dasar yang sudah ia bawa sejak lahir. Kita hanya menebalkan saja atau menyamarkan saja. Mempelajari modul ini membuat saya sadar bahwa peran seorang pendidik adalah lebih ke Tuturi Handayani. Di belakang memberi dorongan. Kita harus memberikan kebebasan kepada peserta didik dengan segala kodratnya, sehingga mereka mempunyai inisiatif, berpikir kreatif, inovatif, mampu menemukan sendiri konsep pengetahuan, bukan hanya sekedar diberikan oleh guru. Ketika anak diberi kebebasan sesuai dengan kodratnya, yang dalam hal ini kodrat anak adalah bermain, tanpa sadar anak akan merasa senang dan cinta akan belajar. Saat ini saya sadar bahwa aspek kognitif bukan yang terpenting lagi, melainkan harus diselaraskan dengan aspek afektif, yakni budi pekerti. Budi pekerti adalah rambu atau arahan yang kita berikan kepada anak sehingga ia sadar bahwa kebebasannya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kebebasannya haruslah kebebasan yang bertanggung jawab. Budi pekertilah yang akan membentuk manusia yang humanis, manusia yang penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, selamat, dan bahagia. Setelah mempelajari modul ini, saya juga sadar bahwa pembelajaran tidak harus selalu di kelas. Justru, anak-anak perlu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Apa yang mereka pelajari harus mempunyai korelasi dengan kehidupannya. Pembelajaran yang kita laksanakan akan berguna bagi kehidupannya dan masyarakat. Apa yang saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, hal yang akan segera saya lakukan adalah menerapkan merdeka belajar dalam pembelajaran saya. Saya akan mengajak peserta didik untuk turut serta dalam perencanaan pembelajaran, sehingga mereka akan antusias dalam mengikuti prosesnya. Saya akan mendorong peserta didik saya untuk berpikir kritis, memiliki inisiatif, dan inovatif, mengembangkan gagasannya sehingga mandiri dalam menemukan konsep-konsep pengetahuan.
Saya juga akan menerapkan pembelajaran kontekstual, di mana menjadikan lingkungan dan kearifan lokal sebagai sumber belajar, sehingga peserta didik akan mampu mengenali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaannya. Dalam pemberian kebebasan, kemerdekaan akan belajar, tentu saja saya akan tetap memberikan rambu-rambu atau arahan agar anak tidak kehilangan arah. Saya akan menanamkan budi pekerti melalui pembiasaan-pembiasaan, baik sebelum memulai proses dan setelah mengakhiri proses pembelajaran. Saya juga akan meminta dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar, karena bagaimanapun orang tua, sekolah, dan lingkungan sekitar adalah tiga aspek pembentuk karakter seorang anak. Demikianlah pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.